Oke guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau buka puasa. Jadi aku itu udah 7 hari nggak makan apa-apa, cuma minum air putih saja. Nah hari ini aku mau buka dan aku mau kasih lihat kalian bagaimana cara aku buka puasa setelah water fasting selama 7 hari. Nah, ini aku udah buat kaldu sup tulang ya. Jadi ini aku rebus tulang ayam, jahe, terus dikasih bawang putih juga sama sejumput garam Himalaya dan dikasih daun bawang. Nah, tapi sebelum itu ya guys, sebelum kita buka puasa nanti pakai kaldu tulang, aku mau buka dulu puasa aku minum cuka apel dari Nutrifarm. Jadi aku minum pakai air hangat sekitar 350 ml ditambah 1 sendok teh cuka apel. Kenapa harus minum ini? Karena kan lambung kita 7 hari, lambung aku maksudnya ya, udah 7 hari nggak diisi apa-apa, cuma air saja. Jadi untuk mengaktifkan enzim-enzim lagi yang ada di lambung itu bisa pakai cuka gitu, cuka apel, tapi nggak boleh banyak-banyak ya guys, apalagi kalau yang punya mah ya. Nah itu jadi jangan banyak-banyak, jadi air 350 ml ditambah cukanya 1 sendok teh saja, pakai air hangat ya guys. Nah, ini susah banget, bentar ya aku buka dulu. Nah cukup segini aja ya guys. Nah jangan banyak-banyak, terus diaduk. Habis itu tinggal diminum saja ya. Nanti setelah minum ini tunggu sampai 15 atau 30 menit baru minum air kaldu tulang. Bismillah. Nah sambil menunggu 30 menit, aduh nggak tuh mikir. Jadi sambil nunggu kaldunya ya, kan belum boleh makan dulu nih karena habis minum cuka apel ya. Jadi aku biasanya nunggu 30 menit dulu habis minum cuka apel baru makan gitu. Nah, aku mau sharing dulu nih kenapa aku ngelakuin water fasting atau cuma minum air saja selama 7 hari. Jadi sebelum melakukan water fasting ini aku udah ngelakuin IF guys. Jadi IF itu intermittent fasting, jadi makan ada jendela makan gitu ya. Dan sebelumnya emang aku udah rutin melakukan IF di jendela makannya itu 24. Jadi 20 jam puasa, 4 jamnya makan gitu. Atau enggak aku biasanya selang-seling pakai pasta daun. Udah lagi bikin konten. Oke guys, tunggu dulu ya. Oke guys, tadi ngurusin anak dulu. Riuh. Oke. Tadi nyampe mana ya? Oh ya, kenapa aku ngelakuin water fasting ya sama 7 hari. Jadi tuh sebelumnya kan emang udah IF dulu dan apa sih udah bikin jurnal juga kan ya di TikTok, bikin VT-VT dari tahun kemarin, cuman tertunda atau stop gitu bikin kontennya lagi. Nah sekarang aku mau sharing perjalanan IF aku ya. Panas banget ya, aku keringetan gini. Jadi itu selain IF, aku juga seminggu sekali itu biasanya melakukan water fasting. Jadi water fastingnya itu bertahap guys, jadi nggak langsung 7 hari kayak sekarang ini. Jadi awalnya itu IF dulu, dikonsistenin berapa bulan, sebulan lah ya. Setelah itu di mix 24 jam tanpa makan, hanya minum saja. Lalu di mix juga 2 hari, 3 hari, 5 hari, sampai akhirnya sekarang aku memberanikan diri mencoba 7 hari tidak makan, jadi cuma minum saja. Dan sebelum melakukan water fasting ini juga, selama 7 hari ini juga aku ngelakuin riset dulu.
aku cari informasi sebanyak mungkin mengenai puasa air selama 7 hari ini. Jadi aku lihat-lihat di YouTube ya, kayak seperti YouTube-nya Dr. Berg. Kak, jangan di sini kakak. Terus Dr. Fung, terus juga ada beberapa YouTuber lain juga yang sudah melakukan water fasting selama 7 hari dan banyak dari mereka yang berhasil gitu. Nah, tapi ya guys, catatan penting, kalau kalian belum terbiasa puasa gitu ya, jangan coba-coba deh gitu ngelakuin water fasting ini gitu ya. Dan juga water fasting ini bakalan aman kalau body fat kalian atau lemak dalam tubuh kalian itu masih banyak. Jadi untuk kalian yang badannya udah ideal atau udah mendekati ideal, sebaiknya jangan gitu ya. Lebih baik intermittent fasting aja deh gitu ya, atau puasa sunnah seperti biasa aja deh gitu. Nah kalau aku kan body fatnya memang udah masih banyak banget gitu ya guys. Jadi aku tuh udah ngelakuin intermittent fasting tuh dari bulan Oktober tahun kemarin ya, 2025 sampai Januari ini. Di mix sama water fasting. Dari 87 sekarang itu sudah di terakhir sih memang di 77. 77 78 lah, jadi sekitar 10 kiloan ya. Jadi dari berapa bulan tuh? Oktober, November, Desember, sekarang mau Januari. Jadi selama 4 bulan itu aku turun sekitar 10 kilo ya guys ya. Sekitar 10 kilo, jadi dalam sebulannya itu sekitar 3 atau 2 kiloan aku hilang berat badannya. Nah selain itu juga diimbangin sama workout atau olahraganya aku itu angkat beban ya guys, angkat beban sama workout biasa, dan setiap harinya itu jalan-jalan 10.000 langkah lah ya gitu. Japran, lagi bikin konten. Nanti aku bikin deh PT-nya yang kedua ya guys, karena kayaknya kalau diceritain di sini terlalu panjang gitu ya. Video di TikTok kan nggak sepanjang di YouTube ya. Jadi itu ya guys, sharing aku gitu. Nah aku tuh mau mulai bikin jurnal lagi nih ceritanya di VT TikTok ini gitu. VT sama Instagram sih tentang perjalanan diet aku gitu. Dan biar istiqomah juga sih gitu ya. Aku pengen bisa turun sekitar 20 kiloan lagi lah guys, jadi ke berat badan ideal aku di 58 lah gitu ya. Ini kenapa sih keringetan keringetan mulu, panas banget ya, mau hujan deh. Jadi yaudah pokoknya gitu ya, nanti aku bikin video selanjutnya mengenai water fasting ini ya guys, selengkapnya gitu yang aku tahu gitu, aku sharing-sharing aja. Oke guys, ini mau buka dulu ya, ke atas terus. Nah ini mau buka tuh, sopnya begini aja guys tuh. Jadi kaldu tadi cuma airnya aja, cuma airnya saja, jadi belum boleh yang padat-padat gitu ya. Nah Bismillah. Sup. Supnya nggak enak ya. Nggak ada rasanya, ada cuma dikasih sedikit garam aja. Sedikit garam. Emang suka garam yang asin-asin ya. Dia suka yang asin-asin. Dan nggak boleh terlalu banyak. Oke, sekian ya sharingnya di video yang sekarang. Oh, belum disisir apa. Bye. 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 Assalamualaikum. Bye.